Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa bushra lil muttaqin. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nudkhilu bihal firdausa aminin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina utul ilma darajatin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'ana al-a'izza atalallahu baqa'ahum, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, tanpa kecuali tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudarrisul Quran Hadratul Ustadz Sobrun Jamil atalallahu baqa'ah, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Pertama, mari kita bersama tasyakur kang resana Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama silatul arham di nararaga khatmil Quran. Mudah-mudahan dietang janten amal soleh urang sadaya anu tiasa ngapanjangkeun umur, anu tiasa memperbanyak rezeki. Dan mudah-mudahan anak-anak yang malam ini khatmil Quran dijadikan ku Allah menjadi ahlullah, anak-anak yang solehin solehat, anak-anak yang berilmu dan bermanfaat, anak-anak yang berbakti kepada agama, taat kepada kedua orang tua, dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormat, pertami tos wengi, anu kadua simkuring kirang sehat, nyeri suku sampai panas tiris. Jadi mari kita bersama-sama mengaji soal Al-Quran. Ibu bapak, Al-Quran kalamullah. Al-Quran teh kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Siapapun yang membaca Al-Quran bakal dietang ku Gusti Allah sebagai ibadah, bifahmin au bi ghairi fahmin, kaharti atau nabi teka harti. Pokoknya kita baca Quran kenging pahala ti Gusti Allah. Tetapi tentu bacaana kedah leres. Warattilil Qur'ana tartila, sahur sahabat Ali, ay jawwidhu tajwida, li'anna al-Qur'an munzalun mujawwada. Quran teh dilungsurkeun ku Gusti Allah teh, ibu dan bapak, mujawwad, sudah tertajwid. Maka warattilil Qur'ana tartila ay jawwidhu tajwida, baca Quran dengan tajwid. Ibu bapak, aya nu salah kaprah kapungkur tahun 80-an
Tahun 80-an pernah ditetanggi desa abdi di situ. Aya pangaosan dina raraga Maulid Nabi. Penceramahna kiaina di Jakarta. Ngaosna kenceng banget. Maklum di Jakarta. Mensitir sebuah ayat ternyata bacaannya nggak bener. Bacaannya salah. Tidak bertajwid sama sekali. Dia rupanya tahu kalau dirinya baca Quran gak benar. Anehnya dikomentari oleh si penceramah, si kiai dari Jakarta itu, saudara-saudara, soal baca Quran tidak penting saudara-saudara. Saya sudah istighfar, astagfirullahaladzim. Saya malah menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soal baca Quran tidak penting saudara-saudara. Yang penting kita semua adalah mampu memaknai dan menginterpretasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak benar Bapak Ibu. Tidak benar. Quran itu harus dibaca mujawwad, tertajwid. Belajar ilmu tajwid teh Ibu Bapak hukumna fardu kifayah. Tetapi dikala orang baca Al-Quran menerapkan tajwid dikala qiraatul Quran hukumnya fardu ain. Jadi Imam Baidawi nyebatkan man lam yujawwidil Quran fahuwa athimun mu'aqabun wa dakhilun fi haizi qawlihi ta'ala wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wa rasulih. Sajal mina anu baca Al-Qur'an bi ghairi tajwid, tidak pakai tajwid, maka fahuwa athimun, dia berdosa, mu'aqabun, disiksa, wa dakhilun fi haizi qouli ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wa rasulih. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Termasuk orang yang baca Quran tidak pakai tajwid, itu termasuk kategori orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita akan melihat wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka akan hitam, kumargi mendustakan Allah sareng Rasulnya. Kok gitu nah Bapak Ibu, ulama Nahdlatul Ulama menyikapi Al-Quran itu paling hente 3 tahapan. Tahapan yang pertama, belajar membaca Quran. Nah, Ustadz Sobrun mengajari selaku mudarrisul Quran bagaimana anak-anak kita bisa membaca Quran dengan baik dan benar, supaya bacanya benar. Jadi lamun ada orang ngomong soal baca tidak penting, ini sebuah kesalahan yang besar, apalagi diucapkan di atas mimbar, atas nama kiai, atas nama haji, atas nama ustadz, atas nama penceramah. Dhalun mudillun, itu orang yang tersesat dan menyesatkan orang lain. Dah nyata Pak, eta kiai teh mautna ditembus ku timah panasna polisi di Banten, di Tangerang sana. Saya nggak perlu menyebut nama, tapi kalau yang ingat itu ada kiai yang akhirnya ditembak oleh polisi itu. Itulah kiai yang ceramah di tangga desa saya mengatakan soal baca Quran tidak penting. Lo bagaimana baca Quran nggak penting? Wong bacanya jaga bisa, bacaannya jaga bener, kok mau mengartikan Quran, kok mau menginterpretasikan? Ngerti itu Bapak Ibu, menginterpretasikan itu naon? Menafsiri Quran.
Waduh, celaka banget. Cilaka nu kieu teh cilaka. Nah, jadi Quran gak boleh sembrono begitu. Bacaannya harus benar. Ya, harus dengan tajwid. Kalau tidak benar, faqira'atuhu laisat minal Quran. Bacaannya itu tidak masuk kategori bacaan Quran. Nah, gitu Ibu dan Bapak. Kok kituna Bapak Ibu para wali santri kedah tasyakur kang ngersana Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu murang kali urang ya sami-sami khatmil Quran. Ibu Bapak kedah disyukuri bisa baca Quran, sudah khatam Quran, supaya baca yang benar. Ini tahapan pertama, harus membaca yang benar. Padahal kalau meningkat deh Ibu sareng Bapak bukan hanya tajwid, nanti ada lagi gharaibul qiraah. Masya Allah, bagaimana kita ahkamul waqfi wal ibtida. Wah, luar biasa Quran. Makin orang mendalami Al-Quran, makin orang memahami Al-Quran, maka akan merasa makin sulit membaca Al-Quran. Lamun Bapak Ibu merasa ya baca Quran gampang, itu justru banyak kekurangan di situ. Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu makin dalam soal membaca aja dulu, maka pasti akan merasakan oh ternyata baca Quran itu susah. Nah, kok gitu nah Bapak Ibu, murang kali Bapak Ibu terus suruh mengaji. Jangan sudah khatam selesai, harus mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi sampai bacaannya betul-betul fasohah. Kenapa? Baca Quran tuh susah Pak. Ngawulang Al-Quran tuh lebih capek daripada nyangkul. Paling capek Ibu dan Bapak. Kenapa? Lahan dialektika anak-anak itu beda-beda. Dan seluruh bangsa-bangsa di dunia itu dialektika beda-beda. Karakteristik orang Sunda sesah nyebatkeun ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cenderung alhamdulillah. Ini lahan Sunda. Sawang Sulna lahan Jawa nyebatkeun ha sesah, lebih condong kepada kaf. Alhamdulillah teh alhamdulillah. Orang Jawa priben kabare alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Cangkem Jawa. Sunda alhamdulillah. Orang Banyumas Pak, ini tuh nggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Nggak aja nggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ieu namina lahan dialektika. Aya pangaosan akbar di hadiran ku Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU di Jakarta. Hadirin hadirat, kunjungilah, banjirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Said itu gak bisa, sangit dialektika. Orang Mesir Jim itu susah. Jamal, mereka punya presiden Jamal Abdul Nasir. Apa kata orang Mesir? Gamal Abdul Nasir. Onta Jamal Gamal. Makanya simbolnya Mesir Gamel. Gamel itu onta, Jamal. Ada orang Arab yang qaf nggak bisa. Qaf itu ga. Maqadir, magadir. Huruf hijaiyah nggak ada ga teh. Tapi sok anak-anak Ansor magadir, naon magadir ga teh naon.
Ada huruf hijaiyah, ada huruf Quran, magadir, gak itu gak ada. Ini namanya dialektika. Dialektika seluruh suku bangsa beda-beda. Maka sahur Kanjeng Nabi, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran sareng dialektika Arab. Bukan al-kamdu, bukan alhamdu, alhamdu. Bukan gamal, tapi jamal. Kecuali bahasa Arab suqiyah, pasaran. Mereka bebas seperti Indonesia Betawi, lu gue. Nggak ada dalam bahasa Indonesia lu gue. Saya, kamu, kami, kita. Lu gue. Apa lu gue? Tapi ini namanya bahasa pasaran, suqiyah. Mangga. Setiap bangsa punya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran harus dengan dialektika Arab. Bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, bukan yang lain. Biluhunil Arab. Jadi yang alhamdu harus belajar alhamdu. Jawa yang alhamdu harus belajar alhamdu. Kecenderungan itu. Maka ibu dan bapak, kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, baru setelah qiraahnya sudah fasoha, qiraah Quran atau sae tur leres, baru tahapan kedua diteraskan. Mengambil, menimba ilmu-ilmu yang lain agar kita berkemampuan tadabburul makna. Tuh. Jadi mata kita melihat Quran bin nadhar, lisan mulut kita membaca Quran, mata melihat, hatinya mengangan-angan maknanya. Tuh, Ustadz Sobrun berarti anak-anak setelah khotmil Quran siji ditingkatkan, luka hiji ditingkatkan qiraahnya lebih fasoha lagi. Yang kedua, anak-anak sudah memulai kajian kitab-kitab salafi, kitab-kitab kuning untuk berkemampuan tadabbur makna. Tuh, jadi masantren ibu murang kalina dipasantrenkeun supados tiasa tadabburul makna. Bapak Ibu anu parantos haji, Imam Masjidil Haramin, imam masjid di Mekah di Haram atau Masjid Nabawi di Madinah, itu sering ngimami baca Quran sambil menangis. Kunaon geuning cerik? Sebab ayat Quran itu macam-macam, Bu. Pak, ayat Quran anu genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep teibu sareng Bapak dibagi-bagi macam-macam. Ayatul muhkamat, bagian-bagian ayat yang terkait dengan hukum. Ayatul mutasyabihat. Jadi ada ayatul ahkam, ada ayatul mutasyabihat. Ayatul mutasyabihat itu ayat yang pemaknaannya harus hati-hati, sebab salah-salah ini bisa berbahaya, bisa menjadi mujassimah, bisa menjadi unsur-unsur yang lain. Maka kita harus berkemampuan tadabburul makna. Ada ayatul ma'ad, ayat yang bercerita soal hari kiamat. Ada cerita soal surga dan neraka, macam-macam. Ayat-ayat dibagi-bagi. Ada ayat-ayat yang bercerita, ayat-ayat sejarah. Banyak dibagi-bagi. Belasan fan keilmuan. Lamun orang ngaos ulumul Quran, maka orang badai terang bisa orang Bapak betapa Quran itu mengandung banyak hal. Ada yang terkait dengan akademik, ilmu pengetahuan alam, ada yang terkait dengan sejarah, ada yang terkait dengan macam-macam. Maka
kalau tidak mengaji di pesantren tidak akan mampu tadabburul makna. Ada ayatul adab, ada ayatul rahmah, ayat-ayat nu nyarioskeun soal siksa-siksa. Maka orang yang berkemampuan tadabbur makna dikala baca ayatul adab pasti ceurik. Kita nggak boleh yang cerikeun naon cara baca Quran ceurik-ceurik itu. Ya ceurik atuh, mengerti yang dibaca ayat siksa. Ada orang baca Quran sambil tersenyum penuh optimistis karena ayat yang dibaca ayatul rahmah. Kan gitu. Jadi ayat itu bagi-bagi. Maka untuk berkemampuan tadabburul makna, anak-anak kita harus pesantren. Kuncinya satu, pesantren. Tidak pesantren gak bakal nanti jadi ustadz abal-abal. Itu kayak tahap nukatilu baru aplikasi Al-Quran atau nabi Al-Quran diterjemahkan dina kehidupan sehari-hari. Semua yang kita lakukan ini harus berdasarkan Al-Quran. Bagaimana orang bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Wong baca aja gak becus, pemaknaan gak ngerti, kelompok kategori ayat apa gak ngerti. Makanya ibu sareng bapak ayeuna seueur pisan ya, orang membid'ahkan kita, orang memusyrikan kita, menyalah-nyalahkan kita, manehna ngadalil, dalilnya salah. Kenapa salah? Karena mereka sesungguhnya tidak punya kemampuan ke sana. Ini yang paling bahaya, paling bahaya. Tidak tahu mana ayat yang mansukhat. Tuh, apalagi harus bicara ini Pak. Udah dalam ayat-ayat nasikhun wa mansukhun. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ini nih kalau nggak mengaji ulumul Quran, mual bisa, mual kaharti. Ya. Nasikh mansukh teh ayat tilu. Ada ayat yang dihapus, ayatna sareng hukumna keding. Dua-duana dihapus. Tuh. Manusikha rasmuhu wa hukmuhu, ayatna dihapus, hukumna dihapus. Demi mirengnya Pak, gini ayat ayat dihapus, ayat namina nasikh wa mansukh. Tuh. Ada seorang sahabat turun sebuah ayat mencatat. Sahabat Unsanes mencatat. Begitu enjing sata acan subuh eta surat Al-Quran bade dihafalkeun ibu sareng bapak, ternyata tulisannya hilang, leungit, gak ada tulisannya, gak ada. Enjing sholat subuh sareng karjeng Nabi di masjid, para sahabat naros, ya Rasulullah nusonten surat Al-Quran lungsur teh tosim kuring catat, tosim kuring baca, tah waktosna kuring tahajud teh sim kuring palai ngapalkeun eta surat Quran. Tapi ya Rasulullah geuning teu aya tulisanna, hapus, hilang. Saur sahabat Usanes, sumuhun kanjeng Nabi sim kurung age tulisanna leungit, muhun kanjeng Nabi abdi dokap ka dieu teh bari naroskeun eta geuning tulisanna teu aya. Saur kanjeng Nabi, hiya mansukhatul barihah, kamari sore dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Sa ayatna, sa suratna, sa hukumna keding tarik ku Gusti Allah. Ieu namina ma nusikha rasmuhu wa hukmuhu, ayatna dihapus, hukumna dihapus. Nu kadua manusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu, ayatna dihapus, hukumna
masih tetap haya. Contoh ayatul rajmi, ayat tentang rajam. Kalau ada orang muslim zina muhson, gaduh pameget, gaduh istri, nalembuk. Atau tapi gaduh pameget, gaduh istri, serong, papacaran, kebablasan. Ini zinanya zina muhson. Hukumnya dirajam. Dirajam teh naon? Diikat tangan kanan, tangan kiri. Di tengah pasar, semua orang yang ada di pasar suruh melemparinya dengan batu yang bisa dicepengan. Hatta yamut, sehingga mati. Semua orang harus melempar. Dipimpin oleh jaksa, oleh hakim penuh ya, yang terkait dengan eksekusi itu. Itu hukum rajam. Hukumnya sampai hari ini berlaku, tapi ayat ibu sareng bapak dihapus ku Gusti Allah. Lamun bapak ibu milarian ayat rajam di Al-Quran, mual ayat, mual ayat. Tapi lamun bapak ibu baca kitab Ulumul Quran, kitab apa aja banyak ayatnya ditulis di sana ada. Nah ini orang nggak mengerti begini, lantas mau dalil-dalil. Tuh, yang pertama dihapus ayatnya, dihapus hukumnya. Yang kedua dihapus ayatnya, tidak dihapus hukumnya. Yang ketilu, nukatilu ibu sareng bapak, ya terbalik, dihapus hukumnya, ditetapkan ayatnya. Ini banyak ayatnya masih ayat, tapi hukumnya tos dicabut, diganti ku ayat berikutnya. Contoh di seueur Pak, diharamkannya minuman keras. Minuman keras itu ayatnya yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, naon hukumnya minuman keras, naon hukumnya judi. Dijawab ku Gusti Allah, qul fihima itsmu kabir. Minuman keras, judi, dosa besar. Ya. Itsmu kabir, dosa besar. Tetapi masih aya manfaat. Tuh. Ismu kabir. Terus ayatnya wa manafi'u linnas. Haram tapi saat-saat tertentu. Kalau itu manfaat, umpami orang sakit teu aya obat, teu aya landong kecuali minuman keras, maka boleh. Ibu bapak, sahabat Nabi, sahabat orang yang ketemu Nabi dan iman kepada Nabi, ini namanya sahabat. Masih aya sahabat nu mabok. Alasan naon? Musim dingin, untuk penghangat tubuh minum khamr supaya hangat. Nah, sahabat Nabi kan orang beriman. Jadi kalau di Tenjo Maya ngaku iman masih ada yang mabok, ayo mabok di Depaya. Masih ayah, pada itu ayah mabok. Pada itu masih ayah pada mabok. Oh. Nah, sampai ayah sahabat nuju sholat dalam keadaan mabok. Kalau resan surat nu dibaca surah Al-Kafirun, tenepi-nepi terengse-rengse atau udah mabok. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'bud, abudu ma a'bud, atau udah mabok. Ditegur ku Allah. Ayatnya pakai ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang ditegur itu sahabat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hei wong Tenjo Maya, orang Tenjo Maya kan orang iman. Iman tak?
La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat kamu dalam keadaan mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu sadar betul apa yang sedang kamu baca. Karena orang mabok baca Al-Kafirun terengse-rengse, tenepi-nepi atau bercekak-cekik mabok. Yang ditegur ya ayyuhalladzina amanu, sahabat Nabi. Berarti yang mabok sahabat Nabi, yang sholat sahabat Nabi. Makanya jangan kamu sholat dalam keadaan mabok. Allahu Akbar. Pak, tekirang-kirang akal. Hari itu mabokna batal isya. Sholat isma jamaah di dia, turun timu sholat ya kek deh di situ mabok wayahna sholat subuh guys waras ayat di ayat ayam tong bohong ayam paling itu sih ibu dan bapak, jadi masih dicari-cari. Turunlah ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini kunci tentang haramnya minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Kunci ketat, haram, jauhi. Tidak ada alternatif. Wa manafi'u, tidak ada. Hatta ta'lamu ma taqulun, tidak ada. Haram. Nah, ayat nu pertami teh hukumna dihapus ku ayat nu kedua namina nasih mansukh. Jadi lamun pemuda-pemudaan sorban ngadalil soal haramnya minuman keras, soal haramnya judi, jangan pakai ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Saudara-saudara, mereka bertanya kepada Nabi tentang hukumnya minuman keras dan judi. Apa kata Allah? Qul fihima itsmun kabir wa manafi'. Ada manfaatnya. Enggak bisa. Ini tidak boleh dijadikan dalil. Mata kudu bisa ngaji. Lamun teu bisa ngaji, kayak ngadalina juga gitu ngaco. Kenaon? Hukum yang ada pada itu dihapus oleh hukum ayat yang kedua. Yang kedua apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sholat dalam keadaan mabok. Berarti masih ada kesempatan mabok asal di luar sholat. Orang terjemahnya seri, alhamdulillah cina. Caranya sengke. Nah, masih ayat celah. Dikunci ku ayat katilu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Haram total mutlak. Tidak ada tawar menawar. Ieu namina nasikh mansukh. Paham Bapak Ibu? Sekarang ini banyak orang tidak memahami Al-Quran, tapi sok pinter, gurunya tidak jelas, kiai Google ngerti henteu ngadalil nyala-nyalakeun batur. Aya di dieu kitu aya. Punten biasana celanana cingkrang, aya di dieu cingkrang. Nu janggotan aya. Nu jieu beureum, beureum lain hideung aya teu. Ngaji henteu sok jadi ulama, sok jadi kiai. Tuh. Berdoa kepada orang sudah mati tidak bakal nyampe. Ngadalil pakai Quran. Orang yang dalil pakai Quran itu belum tentu benar penatrapannya, pemasangannya. Dia harus tahu ayat ini bagian ayat apa. Ada ayatul qasas, ayat cerita. Ada ayatul ahkam.
tengarti ulumul Quran sok istimbatul hukmi sok ngadalil dolun mudillun dolla wa adol. Mata Ustadz Sobron santrinya suruh melanjutkan pesantren, silakan, banyak pesantren, supaya jangan menjadi generasi cingkrang celanana kurang bahan melarat. Yang kedua cingkrang ilmuna sok pinter padahal goblok sia. Nah iya mana ayat yang dipakai oleh mereka bahwa mendoakan orang mati itu tidak bermanfaat, tidak bakal nyampe. Ayat Qur'annya dipotong, tidak mengerti ini ayat apa, pemahamannya dari sudah salah. Ulama Nahdlatul Ulama ibu sareng bapak ngajaran amaliyah ka urang sadaya teh gaduh dalil, tahlilan, kirim doa pada orang mati, sodako pahala itu orang mati. Lamun ayat tahlilan, ayat aqua, ayat cai, ayat jajabur, ayat naon, itu diniatin sodako yang pahalanya itu orang mati, itu manfaat. Sekarang ada generasi cingkrang, bid'ah lah, haram lah, tidak nyampe lah, harta anak yatim lah, macam-macam. Apa dikira ulama ini tidak mengerti anak yatim? Sok tahu. Ibu bapak hormat. Nah, kukituna bapak ibu mangga perdalam Al-Quran, fahami Al-Quran. Saya ngiring bingah tadi Kang Mauludin menyampaikan bahwa Ustadz Sobrun Jamil itu sanadnya muttasil. Ini Pak kunci. Sabab arkanul Quran salasa. Quran teh gaduh rukun Pak. Bukan sholat saja yang punya rukun, bukan wudu saja punya rukun. Quran teh aya rukuna. Arkanul Quran salasa, rukun Quran teh aya 3. Anu pertami sihhatus sanad, sanad yang sah muttasil. Murang kali urang ngaos ka Ustadz Sobrun, Ustadz Sobrun ngaos Quran ka guruna, guruna ngaos Quran ka guruna deui, terus muttasil teh tepung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Quran teh harus muttasil. Ayeuna loba pisan rumah-rumah tahfidz ngapalkeun Quran tapi guruna teu pernah pernah khotmil Quran, teu boga guru, tapi sok ngustad, sok ngalim, sok kiai, ngajaran Quran manehna mah teu gaduh sanad anu muttasil. Coret merah itu enggak benar. Kalau orang muruk ngaji Quran, ngawulang Quran, guru Qurannya tidak punya syarat muttasil, kata Imam Baidawi, faqira'atuhu laisat minal Quran, bacaannya bukan Quran. Aduh Bapak Ibu, dalam minal Quran itu luar biasa. Jadi yang kita baca bukan Quran, kan sia-sia capek-capek. Rukun kedua ma'rifatur rasmil usmani, orang membaca Quran teh kedah memahami rasmul usmani, khat usmani, tulisan usmani nyaeta tulisan ayat Al-Quran. Mana huruf yang harus dipisah, mana huruf yang harus digandeng, itu harus tahu. Sebab rasmul usmani itu sangat beda, punya kekhasan dibandingkan dengan rosem nusanes. Kalau kita baca Quran tidak memahami rasmul usmani, kita akan banyak mengalami kesalahan. Makanya Al-Quran mushaf disebut masahiful usmani, mushaf usmani, karena tulisannya pakai rosem tulisan usmani. Salah satu rukun Quran kita harus memahami rasmul usmani.
Rukun katilu ya antuwafiqal qiraah wajhan min aujuhin nahwi. Orang baca Quran itu harus punya korelasi hubungan dengan ilmu nahwu. Maknanya Kang Sobrun, santri kita khatimil Quran kudu diwuruk nahwu. Kenapa? Orang baca Quran tidak ngerti nahwu, Pak. Mual biasa menerapkan hukum al-waqfu wal ibtida. Di mana orang kedah eureun, di mana kedah mulai. Gak bakal bisa tanpa ilmu nahwu. Bohong kalau bisa. Nu kadua, dina qiraatul Quran teh aya nu disebat waqaf. Waqaf teh eureun mandeg terus nafas. Eta namina waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafas. Waqaf. Ada yang berhenti tetapi tidak nafas, namanya sakta. Kalla bal rana ala. Ayat opat sakta di dalam Al-Quran teh. Ayat deui wasol. Awas ya kudu bedakeun. Wasol itu meneruskan, tidak berhenti tapi melanjutkan dengan menghidupkan dan memasukkan harokat huruf terakhir pada ayat berikutnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau panjang nafasnya, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu namanya wasol. Diurang sering baca Quran salah kaprah, eureun tapi tidak nafas. Contoh, lamun urang tahlilan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat di ayat dari dia. Madhab saha sok qiraah sab'ah ada enggak yang kayak begitu? Qiraah asyrah ada enggak? Qiraah itsna asyar ada enggak? Yang namanya waqaf berhenti. Tahlilan kadang-kadang punten kiaina keding, ustadzna keding, nu mimpin tahlil teh baca Fatihah anak itu. Pakai aturan di mana itu teh? Kalau nafas panjang wasol. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik. Eta namina wasol. Lamun nafasna panjang, lamun nafasna pondok, nya eureun urang kudu nafas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dihaja nafasna kieu teh supados eta teh nafas, lain laguna kitu lain. Faham? Itu baca Quran harus begitu. Kita kadang-kadang sok rata-rata di mana-mana. Hari tahlilan gitu kan? Gitu henteu. Pak, Bu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Sudah akhir ayatnya pendek, enggak nafas tapi berhenti. Sok madhab saha? Sim kuring naros. Bisa aya madhab qiraah sab'ah, bisa aya qiraah asyrah atau isna asyar. Kalau waqafnya berhenti nafas. Kalau nafasnya panjang ya wasol. Lamun berhenti tidak nafas namina saktah. Paham bapak-bapak? Jadi engke lamun ayat tahlilan ayeuna mah dirobi Al-Fatihah. Saya merasa nafasnya panjang, wasolkan saja sudah. Fatihah itu kan boleh 3 waqaf ya, semuanya wasol. Waqafnya 2 kali, boleh 3 kali, terserah. Nah definisi gitu.
Kita tidak bakal mengerti ahkamul waqfi wal ibtida, di mana orang kudu eureun, dari mana kita mulai, tidak akan bisa kalau kita tidak mengerti nahwu. Apalagi lamun orang palai waqafnu tam. Kan ada waqaf tam itu, ada waqaf lazim, ada waqaf tam. Naon waqaf tam teh Bapak Ibu? Waqaf tam teh eureun berhenti nafas dina satu kalimat, berhenti di mana orang tidak memisahkan mubtada sareng khobarna, tidak ngabisakeun fa'il sareng fi'ilna, tidak memisahkan musnad sareng musnad ilaihnya, musnad sareng musnad ilaihnya, tidak memisahkan syarat dengan jawabnya. Bagaimana kita ngerti itu? Gak ngerti nahwu. Tidak mungkin orang baca Quran bisa waqaf tam kalau tidak mengerti nahwu. Sesah di mana kita akan waqaf tam? Seperti ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini satu ayat tidak ada waqaf tam di tengah ayat. Dari awal sampai akhir harus selesai. Itu baru tam. Nah, nukatilu Bapak Ibu, orang tidak mengerti nahwu tidak akan mengerti mana mad wajib, mana mad jaiz. Lamun aya mad tabi'i kapanggi sareng hamzah dina satu kalimat namina mad wajib muttasil. Lamun aya mad tabi'i kapanggi sareng hamzah dina lain kalimat namina mad jaiz munfasil. Kapan kita tahu mana satu kalimat, mana lain kalimat? Tidak akan tahu kalau tidak mengerti ilmu nahwu. Paham? Jadi ngaos Quran sesat tapi gampil, Pak. Bu, maos Quran teh ngaos Quran teh sesat tapi gampil. Sesat tapi gampil. Yang ngomong gampang kemplu. Baca Quran gampang, kemplu sia. Kalau jawabnya, aduh angel pisan, nah itu baru bagus, jempol. Wong sampean makhluk membaca kalam Allah, ya wajib susah dong, harus merasa susah. Jangan pernah merasa mudah. Baca Quran gampang. Justru ketololan Anda di situ terletak. Ibu bapak yang lebih hormat, ta Al-Quran jadi rukuna ayatilu. Sanadnya muttasil, kita baca Quran paham Rasmul Utsmani, nukatilu bacaan orang teh kedah sesuai dengan ilmu nahwu. Matak tilu-tiluna janten rukun Quran. Yuk murang kali urang nu khatmil Quran wengi ieu dilajengkeun ngaos ka pasantren di mana bae berada supados tiasa memahami Al-Quran dari aspek qiraahnya sampai aspek tadabburul makna, sampai yang ketiga yaitu implementasi atau menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Al-Quran. Bapak Ibu lebih hormat, sakitu bae anu tiasa didugikeun kusim kuring tos wengi tos tabu 12 kirang sakedik abdina nuju. Tapi ya kesangan raosnya tadi mah hebah dirompok abad teh panas tiris eta teh mau cicing wae teh karu-karuan. Ayeuna kesangan raos sehat. Mohon alhamdulillah tapi tos wengi jadi gitu Al-Quran teh ibu sareng bapak, masya Allah luar biasa. Jadi jangan pernah sembrono dengan Al-Quran, jangan sok-sok dalil dengan Al-Quran. Kalau tidak memahami ulumul Quran, belum saatnya istimbat dari Al-Quran, jangan coba-coba. Kita ikuti para ulama NU, ulama pondok pesantren adalah ulama-ulama yang penuh ikhtiyat, berhati-hati dalam menentukan hukum. Mereka semua punya dalil, mereka punya dasar. Jadi jangan ikut-ikutan yang baru-baru. Ya, nitipkan anak ngaji Quran, cari guru Quran yang sihhatus sanad, yang sanadnya muttasil. Jangan rumah-rumah tahfidz yang gak jelas. Sekarang marak di mana-mana. Hati-hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
nuhunkeun agungna hapunten kasadayana Sundana masih balepot Jawa kuek teh ku abah dicarekan cenah ramana Sunda geuning anakna Jawa kuek atuh dilahir di Jawa bae bah jadi ngomongna Jawa bae heeh sareng Kang Sobrun ajaran Sunda sakedap jadi ajaran Sunda angel pisan eta sareng kuntun Mauludin teh ti kapungkur ajaran Sunda teh nepi ka ayeuna Kang Udin teu bisa-bisa Sunda teh balepotan bae hapunten dina segi bahasa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak an sayyidina sayyidina rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan yuafi ni'amaika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mutanik rabbana la nuqsi sana'an 'alaika anta kama athnayta nafsik Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa rahmataka arja 'indana min amalina Allahumma illam nakun ahlan an nablugha li rahmatika fa rahmatuka ahlun an tablugha ilayna ya arhamar rahimin ya mu'nisa kulli wahid ya sahiba kulli farid ya qariban ghair ba'id ya syahidan ghair ghaib ya ghaliban ghair maghlub inna nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu wujuh wa nas'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anta ja'alana umurana khususan umur jam'iyyatina jam'iyyati nahdlatul ulama wa umur hadzal majlis ya Allah farajan wa makhrajan wa ghaliban ghair maghlub innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir ya rahmanu ya rahim rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa tullabana haula'il khatimin wal khatimat ya Allah min ibadika as-salihin al-muttaqin al-muti'in al-marzuqin as-salimin al-muhlisin an-nafi'in al-muhsinin al-alimin al-amilin al-hafidhin li-hududik waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarr wad-dhair ya basitur rizqi liman yasha wabsut alaina rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi ya syafi'al amrad anta syafi antal muafi la shifa illa shifa'uk ishfina shifaan la yughadiru saqama wala alama Allahumma sallimna min afatil qarana wa sallimna min baliyatil qarana sallimna wa afina min atharil qarana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma ij'al qur'ana lana fid dunya zaida wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal jannati رفيقا جنة رفيقا اللهم يا الله بحق القرآن الكريم وبهيبة القرآن الكريم وبسر القرآن الكريم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف يا الله واخلف علينا كل غيبة لنا منك بخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.